selewat dari ngomong HP les gitu kan. Orang lebih kasrap lebih ngobrol biasa kayak saya. Nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Sukamuli, yang kami hormati Dewan Guru SD Negeri Sukamuli. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka menjalankan kewajiban kita, salah satunya yaitu mendidik. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada hari ini kita akan mengikuti presentasi atau pemaparan materi dari salah satu rekan kita yang menjadi peserta CGP, yang mana akan memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif, yaitu rekan kita Ibu Mutia Hilpa SPD. Untuk menyingkat waktu atau mengefisienkan waktu, marilah kita buka saja acara kita ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan atau arahan dari yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Sukamuli, kepadanya kami persilakan. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Hisri wa Yasir Ahli wa hudatan Nisani Yakuruhi Amabadu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Rabbi di malam hari ini, hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, kita bisa berkumpul di SDN Sukamuli dalam acara aksi nyata. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiannya, termasuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sukamuli, alhamdulillah hari ini rekan kita Ibu Mutia Hilpa telah sampai ke dalam tahapan aksi nyata diseminasi ya Bu. Yang keberapa ini Nabi? Pertama. Alhamdulillah, semoga beliau lancar dalam melaksanakan kegiatan CGP-nya dan semoga diikuti oleh rekan-rekan semua guru di SDN Sukamuli. Mudah-mudahan lancar dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah sekarang juga Ibu Mutia terpanggil untuk mudah-mudahan Ibu Mutia bisa membagi waktu antara
kegiatan CGP ini dan PPI ke depan. Sekian sambutan dari saya, tidak banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tutup bulan topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan juga arahan bagi kita semua, semoga membawa manfaat untuk kita semua. Selanjutnya, marilah kita ikuti, kita perhatikan pemaparan materi aksi nyata yang akan disampaikan oleh rekan kita, Ibu Mutia Hilfa SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kurang semangat Bapak Ibu. Semangat pagi. Oke, tepuk semangat. Alhamdulillah amin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam aksi nyata diseminasi budaya positif. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Dodi yang telah mendukung saya untuk mengikuti kegiatan CGP kali ini. Kemudian yang selanjutnya tentu saja saya banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di SDN Sukamuli karena telah mendukung saya juga dan hadir dalam aksi nyata diseminasi. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata bukan karena saya paling tahu ya Bapak Ibu. Di sini saya ditugaskan untuk memberitahu kepada guru-guru semua ilmu yang telah saya dapatkan di guru penggerak. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan di SDN Sukamuli sehingga kita bisa memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, ya, budaya positif. Karena ada kata-kata budaya positif, maka kita ice breaking dulu ya. Boleh Bapak Ibu berdiri sebentar ya. Kita harapkan dengan tersenyum kita bisa menciptakan positif. Nah, kemudian boleh untuk ibu-ibu yang masih sendiri boleh ke depan ya, Bu Seti. Nah, semua tidak ada rensak ya. Nah, nanti berhadapan Bapak Ibu, berhadapan silakan berhadapan. Pak Nanda boleh sama Pak Dodi ataupun Pak Ilham. Boleh berhadapan ya Bapak Ibu. Kalau sudah silakan saling tersenyum dengan teman-teman. Mungkin awalnya terpaksa ya, tapi lama-lama lihat teman kita yang sehari-hari bersama kita, lihat wajah ikhlasnya. Selama 15 detik saja ya Bapak Ibu ya, boleh tersenyum. Aduh agak canggung ya. Ya, oke. Kita
ketika dapat pembelajaran mana yang lebih pantas ya Bapak Ibu, apakah benar guru itu harus sebagai teman dan lain sebagainya dari materi yang saya sampaikan nanti. Ya, budaya positif. Nah ini ya Bapak Ibu, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah ya. Nilai-nilai ini berupa nilai-nilai kebajikan. Nah, kebajikan itu kan kalau dalam bahasanya itu kebaikan. Kira-kira apa saja Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan di anak didik kita? Kira-kira apa? Jujur. Ya, jujur. Sopan. Apa lagi? Disiplin, betul. Bertanggung jawab. Saling menyayangi, saling menghargai. Ya, itu ya nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan. Kemudian, nah di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ini yang saya pelajari Bapak Ibu. Ada konsep inti, semuanya saling berkaitan. Sebenarnya sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu, tetapi mungkin hanya belum tahu teorinya saja ya. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Yang baru didengar mungkin ini ya Bapak Ibu ya, tentang segitiga restitusi. Nanti kita pelajari. Nah, disiplin positif. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu disiplin positif? Dari kata-katanya ya sudah terdengar ya, disiplin positif artinya apa? Ada yang mau berpendapat? Mentaati peraturan. Menaati peraturan? Tepat waktu. Ya, menaati peraturan seperti tepat waktu, betul Ibu. Ada positifnya nih. Kira-kira apa Bapak Ibu disiplin positif? Tadi dari Ibu Didi menaati peraturan. Ada lagi yang ingin berpendapat? Kebiasaan atau kebiasaan yang membawa, yang menguntungkan. Ya, karena Pak Nanda boleh? Mungkin kebiasaan yang nantinya berefek atau membawa kebaikan kepada dirinya sendiri dan orang lain, mungkin itu. Ya, sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Didi dan Pak Nanda. Betul ya. Jadi kita semua sudah sepakat ya bahwa disiplin itu kebiasaan yang nanti akan membawa kebaikan bagi anak didik kita. Nah, di sini sedikit penjelasan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri. Setuju ya Bapak Ibu ya? Dalam melakukan segala tindakan. Kemudian, yang selanjutnya disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Saya juga masih belajar ya Bapak Ibu. Jadi pas ketika belajar tentang modul ini, saya masih merasa bahwa saya guru sebagai penghukum, karena memang sering ya kita menghukum siswa tetapi tidak sesuai dengan pelanggaran yang mereka alami. Misalnya contohnya mereka tidak membersihkan kelas, tapi kita hukumnya malah suruh denda. Itu kan sangat tidak relevan ya Bapak Ibu ya. Nah ini juga saya baru tahu ketika pembelajaran ini. Jadi diharapkan siswa itu motivasi internal itu dia dari diri mereka sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari gurunya sendiri, sehingga bisa jangka panjang. Nah ini nilai-nilai kebajikan yang kita yakini ya, berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila. Sudah tahu lagunya Bapak Ibu? Sudah ya? Kita nyanyi sedikit ya? Yuk. Masih ingat? Pelajar Pancasila. Masih? Ya, masih ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri,
Ini yang merupakan tujuan pendidikan Indonesia ya, yang saat ini digaungkan oleh Bapak Kadin. Ya. Selanjutnya yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3 ya Bapak Ibu yang saya pelajari. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi cenderung murid itu entosnya abi mah yang dihukum. Jadi abi mah yang nurut wae. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Abi mah yang dipuji kudu ayu jantan abi mah nurut we. Nah, tentunya. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang ketiga yang harus kita tumbuhkan Bapak Ibu kepada para siswa ya. Jadi mereka itu harus menghargai dirinya sendiri agar mereka itu bisa berbuat disiplin dan nilai-nilai kebajikan yang lain, karena yang memang mereka keinginan dari diri sendiri, bukan dari gurunya, bukan dari orang tuanya ya Bapak Ibu. Kemudian ada keyakinan sekolah atau kelas. Ya, ini mungkin sudah diterapkan ya oleh semuanya ya. Ada saya lihat di kelas Bu Ayu, Bu Resti sudah diterapkan. Nah, ini ya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan itu bukan timbul dari guru, tetapi dari siswa. Kita bisa menanyakan kira-kira apa ya peraturan kita, nanti siswa yang berbicara bukan kita gitu. Misalnya kata siswa apa ya, ini aja Bu, jangan makan di dalam kelas ketika pembelajaran. Nah, itu kan hal-hal yang mereka yakini. Nah, jadi jangan sampai keyakinan sekolah itu terucap dari gurunya, tetapi harus dari siswa. Yang selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi setelah siswa menyampaikan, nanti kita sebagai guru harus merubah peraturan itu menjadi kata-kata yang lebih positif. Misalnya kan tadi kata siswa, jangan membuang sampah Bu. Nah, nanti sama kita diubah, oh gimana kalau misalnya kita harus menjaga kebersihan gitu ya. Kan ada teori yang jangan pakai kata jangan. Terus saya sendiri sudah ini ya mempraktekannya. Selanjutnya, nah ini contohnya kesepakatan kelas. Ini yang ada di kelas saya, ini berasal dari siswa sendiri. Nah, ini contohnya keyakinan kelas. Kurang lebihnya sama ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu teorinya. Selanjutnya ada ya speaking dulu ya Bapak Ibu ya, agar segar dulu ya. Jadi nanti ada yang berperan sebagai hijau, ada yang berperan sebagai hitam ya. Jadi nanti mungkin boleh berhadapan, Bu Sendi berhadapan. Pak Nana boleh sama. Kali ini. Nah, nanti kan seperti ini Bapak Ibu, coba Bu Sendi. Nah, gini ya. Jadi kalau saya sebut hijau, berarti yang hijau harus menangkap yang hitam. Kalau saya sebut hitam, berarti yang hitam harus menangkap yang hijau. Siapa yang menjadi hijau? Hijau. Oh, yang sebelah kanan hijau. Yang sebelah kiri hitam. Ya, siap ya? Tidak, jangan sampai dipakai. Yang apa hitam? Ya, kalau sebiar nanya.
Siap. Hijau. Nah, istimewa. Ya betul, kalau hijau berarti hijau yang menghindar. Ya. Ya. Siap ya? Ya. Hijau. Nah, ini tadi kita. Bapak hijau, berarti menghindar. Nah, betul. Kata kuncinya disebutkan. Kata kuncinya. Kata soalnya menghijau menghindar berarti tinggal berpikir disebutkan ya hindar. Kata kuncinya. Jadi we guys susah. Jadi susah. Ya. Ibu mah siap-siapnya di rumah. Ya. Hilang. Ayo berarti fokus saya. Oke. Lagi. Udah sebutkan apa lah? Hijau. Ayo tanganku. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Oke, boleh lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Lumayan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kira-kira apa ya Bapak Ibu? Sebagai manusia, contohnya saya sebagai istri, perlu apa ya Bapak Ibu ya? Iya betul, disayangi, perhatian, apalagi Bapak Ibu. Panginten pamit misalnya istri kurang perhatian, panginten kurang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kata di bumi panginten jantan ngambek ke suaminya, kan itu panginten Bapak Ibu ya. Mohon sami pangintennya panginten misalkan suami tidak dipenuhi, kata jantan nguras maling karena pada lalanya. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya contohnya tadi yang seperti tadi, ketika istri tidak dipenuhi kebutuhannya, maka ya mereka akan ngambek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan ya, padahal kan itu teh jelek, dosa ya ke suami gitu ya. Sama siswa juga seperti itu. Siswa juga misalnya ada yang bandel ya, tidak mengerjakan PR ataupun mengganggu temannya, berarti artinya kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi di rumah maupun di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya, mengerti? Ini ada 5 yang diajarkan. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Terus yang tadi disebutkan oleh Ibu Didi ya, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah ini ada studi kasus, coba kita lihat ya. Ibu Zulaika, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy ya, bukan Babi, Tommy melakukan hal itu? Kira-kira kalau misalnya Ibu Zulaika, bagaimana yang akan dilakukan dan kenapa alasan Nuli yang tadi ya nyambung dengan kebutuhan dasar manusia? Silakan ada yang mau berpendapat? Jadi panginten Tommy teh sok maksa gitu ya untuk Mungkin dari orangnya banyak. mungkin dari orang tuanya kurang antara kebutuhan
kebutuhan dia dengan pemberian dari orang tua belum terpenuhi, jadi dia minta kepada temannya, mungkin gitu. Tepuk tangan dulu ibu ini, sangat bagus ya. Berarti tidak terpenuhi kebutuhan apa ya tadi? Kebutuhan dia, jadi misalkan dia Bekalnya. Berarti ini ya Bu, yang mana? Bertahan hidup mungkin ya Bu ya? Iya, ada apa? Ada lagi yang berpendapat? Kira-kira kalau ada kasus seperti itu kita sebagai guru harus bagaimana? Tadi kan kata ibu, apakah memberi jajan atau baik apakah makan? Ya, mohon sahabat tas pakai Indonesia. Ya mungkin yang seperti dijelaskan tadi sama Pak Nanda, cari dulu latar belakangnya. Misalkan studi kasus, waktu kuliah mah diajarin gimana sih memahami studi kasus. Pertamanya kan ada yang namanya observasi, mungkin ya observasi dulu ke anak, bisa observasi dulu ke lingkungannya atau ke orang tuanya. Kalau misalkan observasi kurang cukup, penguatannya dengan cara wawancara ke anaknya, kenapa dan lain sebagainya. Kalau misalkan masih kurang cukup, bisa orang tuanya kan wawancara. Apakah memang tidak apa memang bekalnya tidak cukup atau bagaimana kan? Kalau misalkan praduga hanya praduga, maka kita memberikan solusinya kurang tepat mungkinnya. Tapi kalau sudah ada observasi, wawancara, kan ya, terus kitanya pendekatan, kita bisa menemukan alasannya, baru kita bisa memberikan solusi gitu. Kalau misalkan dari anaknya memang tidak suka, misalnya dia emang suka emang yang ngambil orang lain gitu kan, ternyata dari sifatnya nih, jadi kan kita harus memberikan solusi dari berupa bagaimana merubah sifatnya. Kalau misalkan dari materi, mungkin kita kan bisa diskusi dengan orang tua bagaimana sebaiknya gitu kan, karena kan kalau sebenarnya jajan yang kayak gitu mah anak-anak bisalah diberikan solusi seperti diberikan bekal makan seperti itu. Terima kasih Pak Ilham. Terus ya kalau Pak Ilham sudah observasi terus diwawancarai, memang sangat susah ya jadi guru itu pas saya pelajari materi ini. Jadi kita harus full ngajar gitu ya, apalagi kan di Sukamuli banyak siswanya. Itu mungkin saja kan guru itu emang karakternya seperti itu ya, bukan hanya kebutuhan. Nah di sini ada beberapa alasan ya, yang tadi yang disebutkan Ibu Bibi, betul ya, ada bertahan hidup atau survival tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, nah ini jadi caper paketannya Bapak Ibunya, jadi tomite caper, dia merasa ketika ada siswa yang ngadu ke ibu guru, nah dia merasa diperhatikan. Jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, alasannya yaitu takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi temannya itu takut dengan Tommy ya, itu mungkin karakter. Nah, jadi kebutuhan Tommy ini yang tidak terpenuhi adalah kekuasaan. Yang selanjutnya, karena dia bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Nah, makanya dia merasa tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Nah, itu tidak terpenuhi. Jadi dia mengganggu temannya yang memang bekalnya berbeda. Yang selanjutnya, karena dia melakukannya karena iseng saja, tadi yang karakter. Nah ini kebutuhannya tidak terpenuhi, yaitu kesenangan. Jadi dalam menganalisis sebuah masalah dalam siswa itu ada beberapa hal ya, termasuk dengan tadi kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi ulah asal menjadi siswa dasarnya si utama emang gitu, jadi kita juga harus melihat ternyata ada beberapa kebutuhan dasar yang memang tidak terpenuhi dan bisa dicari solusinya. Yang selanjutnya ada posisi kontrol restitusi ya, ini yang baru didengar mungkin, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah mempraktekannya, apalagi Ibu ini Bu Rahma ya yang sudah lama mengajar. Yang pertama itu ada posisi sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah ini ada tabelnya ya. Kalau misalnya guru penghukum, dia yang paling Bapak Ibunya. Misalkan dia contohnya, kalau kamu tengah
manajer. Nah ini ada dampak kepada murid ya. Kalau penghukum dia akan mengulangi kesalahan dan cenderung berbicara di belakang guru gitu ya. Jadi hanya takut kepada guru gitu. Terus kemudian kalau berbuat rasa bersalah nanti akan jadi merasa rendah diri siswanya. Iya betul, minder, jadi minder karena kan ya aku teh sudah membuat guru teh kecewa gitu ya. Terus kalau sebagai teman lemah, tidak mandiri dan tergantung ya. Jadi kan kita teh memang ada teori ya. Jadi kita teh sebagai guru jangan sampai dekat banget sama siswa, harus ada batasan seperti itu. Karena ini membuat siswa nanti tergantung, tidak mandiri. Kemudian sebagai pemantau ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah ini mungkin untuk yang manajer bisa menjadi solusi agar siswa itu memiliki motivasi internal dari diri sendiri ya. Kan mereka jadi berpikir ya, bahkan bisa sampai nanti SMP, SMA berlanjut karena memang mereka memiliki nilai yang mereka pegang sendiri, bukan dari guru ataupun dari orang tua. Seperti itu. Nah, di antara kelima posisi tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Setuju ya Bapak Ibu ya? Mungkin ini sedikit membuka kita ya, membuka wawasan kita. Oh ternyata penghukum maupun jadi teman itu ada dampak yang kurang baik bagi siswa gitu. Jadi yang sangat baik itu sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi meskipun sudah tidak di SD lagi, kalau kita menerapkan posisi manajer ini, insya Allah siswa itu bisa memiliki nilai yang mereka pegang. Seperti itu. Nah ini merupakan segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini ada memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Contohnya seperti ini. Ini kan waktu itu saya pernah praktek ya dengan Mudrik kelas 4. Mudrik itu kesalahannya tidak mengerjakan PR. Jadi kalau misalnya menstabilkan identitas, kita awali dulu. Kenapa? Kok tadi ibu lihat Mudrik mengerjakan PR, emangnya nggak di rumah? Nanti siswa jawab, ya Bu, saya lupa. Oh iya nggak apa-apa, setiap orang pasti berbuat salah. Jadi menstabilkan dulu identitasnya gitu. Jadi jangan langsung ngejudge. Ya kemarin juga Dava juga nggak mengerjakan PR ya. Jadi lebih manusiawi mungkin ya Bapak Ibu ini. Yang selanjutnya ada menstabilkan identitas. Nah ini ya Bapak Ibu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ke Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi sebagai manajer jelas ya di sini Bapak Ibu tidak ada judge atau menilai siswa. Yang selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah ini contohnya Bapak Ibu kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Seperti itu ya Bapak Ibu, yang lebih ke pertanyaan mendalam mungkin ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam diri, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Ini bisa
Nah ini ya Bapak Ibu ya, jadi kesimpulannya semuanya itu saling berkaitan ya Bapak Ibu ya, dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah mungkin sudah selesai ya pemaparan dari saya. Apakah ada yang ingin didiskusikan ataupun ditanyakan mengenai materi kali ini? Boleh dijawab oleh siapa saja yang tidak harus saya, boleh diskusi saja. Mungkin tanggapan dari saya dari keseluruhan materi mungkin ini tepat dengan istilah atau pernyataan dari orang tua dahulu bahwa kita itu ngaco, ngaca, terus ngaci. Mungkin dari salah, kemudian melihat atau belajar dari sekeliling, jadi tidak harus diri itu sadar sendiri, akhirnya akan ngaci itu memperbaiki, ngaci jadi lihat dari cara membangun bangunan, merapikan tembok, mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih. Ya luar biasa ya, saya juga baru dengar namanya luar biasa, mohon jelas komentarnya. Ngaca, ngaca, dan ngaji, biasa membangun panggilan terakhir ya. Ya maka ada yang ditanyakan terkait materi ataupun didiskusikan, ada yang kurang mengerti nih dari penyampaian saya tadi, ataupun ada kasus mungkin di sekolah ya yang akan kita diskusikan sekarang. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan materinya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Ini lebih kepada mungkin disiplin positif dan mungkin pembiasaan yang memberikan dampak kepada anak maupun kepada lingkungan, dan tanpa harus memberikan sebuah hukuman, tanpa harus memberikan sebuah ketakutan, mungkinnya tanpa harus kita kayak nanggung gitu ya pengingat, tapi dari diri anaknya masing-masing. Sebetulnya apa yang telah saya pelajari mungkin selama 3 tahun mengajar, mungkinnya ambil tekanus ya belum pernah masuk ke dunia pendidikan ya langsung mungkinnya langsung di sini gitu, ditempatkan di sini. Banyak sekali kalau misalkan disebut kaget mah kaget, kemudian ataupun hal-hal yang ternyata dunia pendidikan seperti ini, ternyata seperti itu. Nah, saya juga kadang ke anak-anak suka memberikan yang namanya hukuman gitu ya, atau memberikan sebuah ketakutan gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan dalam kebukuan makanya ada yang namanya pendidikan karakter, psikologi pendidikan mungkinnya, dan apa ya namanya pedagogi mungkinnya, bagaimana kita menerapkan ataupun memberikan pendidikan kepada anak gitu ya. Yang saya rasakan karena memang pendidikan itu sangat kompleks gitu ya, pasti ada cara-caranya banyak banget gitu ya, caranya yang gini. Nah kadang ada anak yang dengan cara lemah lembut bahkan apa ya namanya ya melunjak mungkin ya, ada yang mungkin dikeraskan baru dia menurut gitu. Ada yang dia diberikan perkataan, ini diajak diskusi malah apa ya tidak menggubris mungkin ya, tidak gitu ya, acuh tak acuh mungkin. Nah yang saya lakukan mungkin ya, pasti tinggal paminta ke ibu bapak gitu, abi mah pamin disebat keras gitu ya. Nah dari hal-hal yang tadi seperti memberikan hukuman, ya mungkin ya saya punya menjadi teman, ya mungkin ya menjadi manajer ya mungkin ya gitu kan. Karena ketika kita memberikan treatment kepada anak, yang saya rasakan itu ketika karena banyak mungkin ya itu ya, kalau misalkan 20, 15, 25 insya Allah ya Bapak, semua anak akan ditreatment sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi kekurangannya gitu kan ya. Kalau misalkan anak ini kepuasan
telah terpenuhi, oke, kita berikan solusi kepuasannya gitu kan. Oh ini kesenangannya, oke kesenangan. Karena mungkin banyak, jadi kita kadang APJ dirinya dengan secara general dulu gitu ya, seperti memberikan hukuman gitu kan. Setelah memberikan hukuman, kadang yang saya lakukan gitu ya, memberikan pengarahan lagi. Ya, kunaon APJ masih ada hukuman gitu ya. Bapak kenapa masih hukuman ke anak? Ke kalian karena ini gitu ya. Terus memberikan kenapa sih kita harus sarapan gitu kan? Memberikan alasan gitu ya. Kenapa harus makan? Nah, kita kasih tahu manfaatnya gitu ya, sama biar mereka merasakannya gitu. Ketika sudah itu barulah udah dekat ya, udah banyak ngobrol, baru kadang ke manajerial. Nanti ketika sudah anak-anak terbiasa, barulah yang namanya hukuman, kadangnya artinya yang namanya hukuman ketakutan dihilangkan gitu, sudah dihilangkan, kita masuk ke manajerial, langsung dicari lagi gitu ya, dirapi-rapi lagi gitu, sehingga nanti anak terbiasa gitu ya, terbiasa tambahan begini. Nah, yang jadi masalahnya tidak semua berhasil ke anak gitu, karena ketika saya memberikan hukuman tertatnya gimana ya, terpotong dari langkah-langkah step-stepnya jadi anak merasa takut gitu kan. Emang ada gagalnya, ada berhasilnya gitu. Mungkin dari saya mah gitu kan. Yang memang yang paling biasa kalau kita tinggal guru-guru sana, tapi orang tua kan paling lama gitu. Padahal kan saya pun di kelas ya kasihan gitu ya, tapi ketika bertemu dengan anak gitu kan, makanya pendidikan pedagogi itu harus dilihatnya, harus diberikan keterangan yang berbeda-beda. Cuma masalahnya itu tadi jumlah anak, lingkungan, mungkin latar belakang anak. Ada yang menanggapi dulu? Menambahkan, mungkin saya setuju untuk penyelesaian masalah seperti tadi. Mungkin tidak ada metode yang sempurna, karena kita harus melihat dari keberagaman siswa. Asalkan seperti tadi hukuman, asalkan jangan yang ibu sampaikan seperti tadi yang solutif. Misalnya, jangan karena anak tidak piket dipoek, itu tidak solutif. Kotor angker, budak kering. Nah, seharusnya kalau anak tidak mengerjakan piket, ya piket, tapi ditambah misalnya. Itu solusi. Jadi bersedia, anak jadi ya mungkin itu. Jangan tidak mengerjakan PR, dicabut. Nah, itu tidak solutif. Tidak relevan. Mungkin itu. Jadi kita melihat masalah, menyelesaikan masalah, kita harus mempelajari bagaimana karakter anak tersebut. Mungkin begitu. Ya, saya menanggapi dari Pak Ilham ya. Betul Pak Ilham, ketika saya pertemuan online sama dari kabupaten ataupun pas aksi nyata, itu yang jadi masalah di SD Sukamuli. Terus saya sebutkan ya, Bapak ada pangitan di SD Sukamuli kan, di SD Abi masih luar biasa terus yang menggunakan dia. Tapi sahur Bapak, jawaban Bapak teh mohon cenah wios kan kita teh kebutuhan teh berbeda-beda. Jadi pangitan ieu mah teorina anu terbaik ngangge manajer, tapi pangitan pamit misalkan masih ngene kita sebagai teman sesuai kebutuhan ya tidak apa-apa. Tapi kan tujuan saya menyampaikan di sini yang terbaik ternyata menurut teori mah menggunakan manajer. Ya sama saya juga bayarnya masih menggunakan kadang pamit kita teh kan manusia ada batas sabarnya, kadang masuk ngagorowok gitu ya ibunya. Saya kan gunakan nah gitu gagas pamitan. Terus tadi juga soal pandangan balasnya pamitan kita teh ini juga membuka saya juga bukan merasa paling benar, tapi ketika ada materi ini betul, jadi kita teh harus memberikan hukuman yang relevan dengan dengan kesalahan siswa gitu ya. Jangan sampai misalnya murid tidak mengerjakan PR malah disuruh beres-beres kelas, itu kan tidak relevan. Yang kalau tidak mengerjakan PR, kerjakan saja PR-nya ataupun dapat tugas lebih. Jadi siswa teh kan memiliki daya pikir sebenarnya yang mungkin kita juga tidak tahu kan, mungkin mereka nanti kritis ya. Namanya guru Abi pas SD, Abi mah udah kerjakan PR kalau kamu masih HWC nanti
Ibu Riri. Kalau di kita mah mungkin ini ya Bapak Ibu ya, yang saya rasakan itu kurangnya komunikasi dengan orang tua yang sudah kita bahas ya, mungkin karena memang pendidikannya kurang ya. Jadi kemarin juga sempat saya ada komunikasi dengan Pak Ilham ya tentang salah satu orang tua ya Pak ya. Jadi orang tua itu tidak mau tahu, padahal dia sendiri cuek sama anaknya, tapi menuntut kita sebagai seorang guru, cik atau perhatian kan dengan Abi teh, padahal orang tuanya sendiri juga tidak perhatian. Ada ya Pak sharing gitu ya. Mungkin dari ibu-ibu senior, bagaimana cara mengatasi orang tua yang seperti itu? Karena kan kalau saya sama Pak Ilham mungkin baru 5 tahun mengajar, 4 sampai 5 tahun. Ada nggak yang mau sharing gitu? Bu ini bagaimana mengatasi orang tua yang seperti itu? Mungkin Bu, silakan. Mungkin kalau menurut saya, pendapat saya, dah main lagi kampung kita, bayar nawai, tanya-tanya kurang saja dengan diri kurang kali sampai di orang tua oke. Jadi memang orang we anu nanti gitu mengalah, tapi dalam arti kita merangkul jadi kurang we dah bios fungsinya fungsinya sekalian memberikan wawasan pengertian kepada orang tua ya, supaya kita memang seharusnya orang tua itu lebih ya bagaimana sama-sama bertanggung jawab, tapi memang ini karakter di sini budayanya mungkin ya yang telah disebutkan cara pendidikannya tentang jadi nah ya kurang ini nanti kurang nafas yang kurang lagi nya kurang kepada orang tua gitu lah, sering-sering silaturahmi dan biasa mah hari kayak bukan dicimpring lewat dikasih itulah gitu. Tapi Bu, Berarti tidak disampaikan ke Abi itu Pak. Pak selamat. Aku teh Abi ya. Dulu waktu kenaikan kelas mungkin ya, Bu dia sharing kepada saya gitu yang kelas 5. Alhamdulillah, nah kami itu resep gini, suka gitu ya, ada komunikasi guru yang sebelumnya ke guru yang akan datang gitu ya, atau dari ke kelas 4 ke guru kelas 5 dan yang lainnya. Jadi kita punya catatan gitu, mendefinisi atau melihat gitu, anak teh, oh ini yang kurang ya dari pengetahuan, oh ini kurang dari karakternya. Nanti ketika di kelas 5, ketika memberikan asesmen, mungkinnya melihat asesmen, oh ya ternyata dari kelas 4 sudah dikasih tahu, jadi kita ada kata makhluk mungkinnya, atau ada kata atau sudah persiapan kepada anak gitu kan. Nah harapannya mungkin nanti kebiasaan dari guru dia ya kepada guru yang akan datang, yang selanjutnya akan mengajar, bisa memberikan pengarahan ataupun memberikan tanda-tanda gitu ya, anak ini seperti apa dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah gitunya dilaksanakan, cuman mungkin ya tidak terprogram mungkin ya, tapi masih berupa lisan gitu ya, paling ngobrol salamun gitu ya. Nah yang tadi ya terasa ada ini pernah Bu, saya lihat orang tua ada jadi yang diketahui bukan melalui ibu ayah ibu nanti barang kurang kali kan mana tuh ayah sama disebutkan orang tua padahal disebutkan. Jangan ada sikap orang tua itu seperti kepada kita bukan menekan bukan untuk mungkinnya memberikan yang terbaik kepada mereka, tapi mereka memberikan komunikasinya tidak gitu ya. Terus kalau misalkan terkait pendidikan dan lain sebagainya, kalau kurang ini mah kurang ternyata dari kelas 4 sudah dikasih tahu, jadi kita ada kata makhluk mungkinnya, atau ada kata atau sudah persiapan kepada anak gitu kan. Nah harapannya mungkin nanti kebiasaan dari guru dia ya kepada guru yang akan datang, yang selanjutnya akan mengajar, bisa memberikan pengarahan ataupun memberikan tanda-tanda gitu ya, anak ini seperti apa dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah gitunya dilaksanakan, cuman
mungkin ya tidak terprogram gitu ya, tapi masih berupa lisan gitu ya, paling ngobrol salatun gitu ya. Nah, yang tadi ya terasanya kayak ini pernah saya lihat orang tuanya jadi yang di ketapun bukan manawi ibu ya ayah ibu nanti barang kurang kali kan mana tuh ayah cuma pada disebutkan orang tuanya padahal mau disebutkan. Jangan ada sikap orang tua itu seperti kepada kita bukan untuk mungkinnya memberikan yang terbaik kepada mereka, tapi mereka memberikan komunikasinya tidak gitu ya. Terus kalau misalkan terkait pendidikan dan lain sebagainya, kalau kurang perhatian ya, karena memang kita terbatas satu yang latar belakang, mungkin yang kedua keadaan ekonomi orang tua, mungkin banyaknya anak, mungkin gitu ya. Dulu kami mungkin kakak di pas di apa saya sate murah paling kita kalau anak dibasikan cerita cerita pinter pak cerita anak kami menjadi kita 7 gitu cerita 7 dan berapa ternyata ya tadi kata Pak Nadal kita harus sabar dulunya seger maklum gitu kan, tapi di satu sisi sambil memberikan gitu ya gitu, pendidikan kepada orang tua juga gitu. Dan kadang balik lagi itu sebagai guru sok kesal gitu ya itu udah ya kayak kesal gitu ditanggung ayo taruh sendirinya maksudnya pendidikan tidak ditanyakan, tetapi ketika ada bantuan ramena ketika beberapa tadi sama gitu yang mungkin ya itu pendidikan memang. Pak tadi kesimpulannya apa tanya ada tanggapan jangan antara jenjang guru teh kena aya komunikasi Pak tanya misalnya Bu Didi pada nyanggakeun kelas 1 pas naik kelas ka Bu Ayu tak ada aya komunikasi panginten kumaha karakter siswa sampai panginten ke Bu Ayu ka TSND ka Abi pangintennya Abi ka Payahan ka guru kelas 6 itu panginten Abi berkesinambungan jangan guru-guru teh tertanam karakter siswa pangintennya sampai ada di kantos nitipkeun dan hawatos itu soalnya kan waktu kemarin teh dipaksa naik ya Bapak Ibunya janten kumahanya karunya oke kan guru anu naik kelas gitunya melihat janten beban gitu padahal kan kedana tetap di kelas 4 tapi balik ke kelas 5 itu kan mudah-mudahan kita semua biasa memperbaiki pendidikan yang ada di Sukamuli panjatan sarang mudah-mudahan orang tua khususnya dilembutkan hatinya ya Bapak Ibu ya mohon panjatan dah sami-sami kita teh manusia nya orang tua ge anu ngadidik 1 sampai 7 anak gilieu kalau kita ya 45 sampai 56 siswa kan Bapak Ibu ya. Sudah ada lagi yang mau sharing lagi? Sekarang tanya Bapak Ibu ya ini sudah selesai materinya. Panjatan Bapak pada penguatan di diskusi kali ini atas sekap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari pemaparan saya materi mengenai budaya positif. Mudah-mudahan kita sebagai guru SD Sukamuli bisa menerapkan budaya positif untuk kedepannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Alhamdulillah demikian materi yang telah disampaikan oleh rekan kita Ibu Mutia Jelma SPD. Alhamdulillah kita mendapat pencerahan dari materi tersebut. Semoga membawa perbaikan yang ke arah yang lebih baik khususnya di SD Negeri Sukamuli. Mungkin diskusi atau pemaparan materi sudah selesai. Ayo kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya atas nama pembacara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upami masuk
dengan orang tua sing biasa-biasa santena painten ngobrol sareng rencangan anu geus lami di dieu anu terang wilayah dieu kumaha di lingkunganna dan sakumaha tadi bagi diterapkeun sakumaha ieu lagi aya masyarakat kabeh mah malah justru kalahkan ewak awalnya kita eta pengingat abdi teh kesimpulan tadi permasalahan teh. Ya, setelah saya mengikuti diseminasi aksi nyata materi disiplin positif dari Bu Mutia, saya jadi mengetahui kaitannya tentang karakter anak, kaitannya tentang keyakinan kelas maupun keyakinan di sekolah, dan bagaimana kita mengkondisikan anak dan menempatkan anak dengan cara bukan cara kekerasan, bukan dengan cara diberikan hukuman ataupun lain sebagainya, tetapi dengan cara manajerial yang baik sehingga anak mampu melakukan tindakan-tindakan yang baik tanpa harus ditakuti oleh guru maupun karena paksaan, karena kesadaran diri dan tahu mengapa anak harus berbuat seperti itu. Hal-hal tentang manajerial, tentang keyakinan kelas itu membukakan pikiran saya tentang bagaimana seorang guru bersikap di sekolah maupun di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang guru, saya sangat terinspirasi dan termotivasi setelah mengikuti pertemuan diseminasi mengenai budaya positif di sekolah. Materi yang disampaikan Ibu Mutia juga sangat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana penerapan budaya positif yang dapat mendukung dan memotivasi siswa. Dengan dilaksanakannya budaya positif oleh seluruh warga sekolah, maka akan memberikan pengaruh yang sangat baik dan memberikan motivasi yaitu dalam pembelajaran siswa menjadi optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Hilfa, saya adalah CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari SDN Sukamuli. Ketika melakukan diseminasi aksi nyata bersama rekan-rekan guru SDN Sukamuli, saya merasa sangat terinspirasi dan juga termotivasi karena pada diskusi waktu itu guru-guru sepakat dan bersinergi bahwa SDN Sukamuli itu harus menciptakan budaya positif, sehingga jika ada budaya positif maka pembelajaran di sekolah juga dapat optimal dan juga siswa dapat lebih nyaman. Saya sangat senang bisa berbagi dengan guru-guru SDN Sukamuli mengenai ilmu pengetahuan dan juga pengalaman yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak angkatan 11 kali ini. Dan saya berharap rekan-rekan guru Sukamuli dan juga warga sekolah SDN Sukamuli dapat menciptakan budaya positif yang kontinu dan juga konsisten.